Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam program Rumah Doa Jumat 7 Agustus 2026. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Ulangan pasal 16 ayat 18 sampai 20. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, agar kami memahami kehendak Bapa di sorga. Amin. Ulangan pasal 16, ayat 18 sampai 20. Pengadilan yang adil. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan, itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sahabat Rumah Doa yang dikasihi Tuhan, seorang anak pulang dari sekolah dengan wajah sedih. Ia bercerita kepada orang tuanya bahwa dalam pemilihan ketua kelas, ada beberapa teman yang membagikan makanan dan hadiah agar dipilih. Akibatnya, bukan siswa yang paling bertanggung jawab yang terpilih, melainkan yang paling banyak memberi hadiah. Sang ayah kemudian menjelaskan kepada anaknya, "Nak, ingatlah, ketika keputusan dipengaruhi oleh hadiah atau keuntungan, maka keadilan mulai hilang." Kisah sederhana ini menunjukkan bahwa ketidakjujuran tidak selalu dimulai dari perkara besar, tapi bisa dimulai dari hal-hal kecil yang dianggap biasa. Dalam Ulangan pasal 16 ayat 18-20, Tuhan memerintahkan agar para hakim mengadili dengan adil, tidak memutarbalikkan hukum, tidak memihak, dan tidak menerima suap. Sebab suap dapat membutakan orang yang bijaksana dan membuat keputusan yang benar menjadi salah. Tuhan menghendaki agar keadilan ditegakkan berdasarkan kebenaran, bukan karena uang, hubungan, jabatan, atau kepentingan pribadi. Firman Tuhan ini juga berbicara kepada setiap keluarga Kristen, bahwa rumah adalah tempat pertama anak-anak belajar tentang kejujuran dan integritas. Orang tua perlu memberi teladan dengan tidak mencari jalan pintas, tidak menghalalkan segala cara demi keuntungan, dan berani berkata benar meskipun harus menanggung kerugian. Demikian pula anak-anak diajar untuk tidak menyontek, tidak berbohong, dan tidak mencari keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Di tengah kehidupan yang sering menawarkan kemudahan melalui kompromi dan kepentingan pribadi, keluarga Kristen dipanggil untuk tetap memegang teguh kebenaran. Ketika kita memilih untuk hidup jujur dan adil, kita sedang membangun keluarga yang menjadi terang bagi masyarakat, sebab keadilan tidak akan bertumbuh di bangsa ini jika tidak lebih dahulu bertumbuh di dalam setiap rumah orang percaya. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk jujur, adil, dan tidak memutarbalikkan kebenaran demi keuntungan diri sendiri. Mampukanlah keluarga kami untuk selalu memilih jalan yang benar, menolak setiap bentuk ketidakjujuran,
dan berani mempertahankan keadilan dalam setiap keputusan, sehingga melalui hidup kami banyak orang akan memuliakan nama-Mu. Amin. Ya Yesus, ku